Coba le dalam bab fikih doang le pekeh ni, pekeh Syafi'i atau pekeh Maliki. Mun arak baso niki terdidik untuk berburu, maka buruan basong ni ya halal. Lamun buruan basong terdidik, anjing apa ren? Basong terlacak. Apa? Anu apa ren Pak Abu? Anjing pelacan itu terdidik. Coba ada cek mazhab kita, kalau anjing hasil buruannya itu haram kalau anjing ini tidak terdidik. Anjing doang berilmu itu hasilnya dia bisa halal. Apalagi manusia. Coba. No acong no. Ya. Bagaimana manusia coba dihargai benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hasil buruannya itu halal. Misalkan ada bedoi anjing pelacak, Pak Abundi, iya wah suruh ngarus manok dengar. Jangan kawan berburu di hutan ya Pak Abu, sidekan di hutan sana deh berburu. Pira-pira mau no halal. Nah, kenapa dia terdidik karena ilmu. Nah niki jamaah berarti ya ilmu dan adab tu luar biasa. Ya empuk takzim suruh hormatin ya. Ndek nemele sok hormatin lagu itu si paham si jari nuntut ilmu ngombe tante memberikan takzim agar ilmu itu bukan sekedar berlalu tapi ilmunya itu datang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyyina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Al-mukarramun, mami-mami tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz, para masyayikh, mami-mami, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, singkatnya hadirin, jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Henti-hentinya tiang pelunggu kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas izin dan ridhonya kita bisa hadir kembali di masjid ini. Walaupun tiang agak terlambat tadi, dia tersengaja telat nih kendi. Mentuan guru telat no wajar, menunggu telat itu. Jadi tiang langan Kediri makin. Jadi yang tiang Kediri di jeniki melena apa terjauh dokter, ya genitan no nih. Nah jadi baru tahu lewah nih langan Kediri. Langsung jos. Nah, Pak Asril jok Lombok Timur. Nah, alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ngican tiang pelungguh sami kesehatan, keafiatan, keselamatan, afiah fid din dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa tiang pelungguh sampaikan tipa junjungan teh baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas izinnya kita bisa sampai pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, telanjutan kajian kita kitab Nashihul Ibad pada bab yang sulasi, bab yang ketiga. Terlanjut dulu bab ketiga niki, saya nggak wah begak ngonek terlibur wah nendek. Arak sebulan. Oh lebih pada yang lupa tiang sudah. Al-babu sulasi, bab yang ketiga. Bab si ketelu artinya bagian yang ketiga dari bab Nashihul Ibad. Wa fihi khamsun wa khamsuna mau'izah. Di dalamnya berisi 55 nasihat. Arak 55 isin nasihat-nasihat yang akan disampaikan pada bab niki. Sab'atun ahbar wal baqi athar. 7 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 hadis sisanya adalah athar sahabat. Pitu dan 55 berarti 7-nya hadis disampaikan dalam bentuk nasihat Rasulullah, kemudian sisanya yakni sisa dari 55 niki isinya adalah asar-asar sahabat
atau nasihat-nasihat sahabat, ulama, tabi'in. Al-maqalatul ula, temulai isi maqalah nasihat yang pertama. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, teriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa qala, beliau bersabda, man asbaha ay dakhala fi waqti sabah wa huwa yashku dayqal ma'ash fa ka'annama yashku rabbah. Barang siapa, bahasa Nabi, sai asbaha, masuk waktu pagi, ay dakhala fi waqti sabah, dia masuk di waktu pagi, sai ngandangin kelemak. Piran kelemak nu ya pagi lah orang kelemak. Piran kelemak nu pagi. Astaghfirullah. Piran kelemak nu subuh aren pagi nu. Dindek kelemak nu pagi. Ya. Pagi itu subuh. Ya, subuh nikilah si tersebut awal pagi. Disebut oleh Allah dengan awal nafas. Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Dan waktu subuh apabila bernapas. Bahasa Sayyidina Ali, apa sekali dia narak dua, apa dua dia narak telu, apa telu dia narak empat, apa waktu si tahu bernapas. Sayyidina Ali mengatakan, satu tidak ada duanya la ilaha illallah, dua tidak ada tiganya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian subuh yang bisa bernafas adalah was subhi idza tanafas, dan waktu subuh apabila bernafas. Bernafas bermakna bahwa subuh nikilah paling waktu yang istimewa, paling waktu yang istijabah. Di sana semua inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, semua malaikat ngumpul, sip malam akan naik, sip pagi akan turun, selapun wah ngumpul, sehingga Allah isyaratkan hanya waktu subuh yang punya pernapasan. Apa makna lain dari pernapasan niki? Mulai kehidupan itu akan dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Serba-serbi dunia niki diawali dari subuh. Jadi lamun tengah kelem ya subuh atau ndeman? Ndeman. Lamun waktu sahur, waktu saharne wah subuh atau ndeman? Ndeman. Berarti dini hari. Dini hari ini wah kelema atau ndeman? Lamun bahasa Indonesia jam 12 ke atas nu tersebut dini hari. Apa kena dini hari nu? Kelema atau masih malam? Malam lah. Malam lagu wah untuk menjelang pagi. Lagu dalam bahasa Arab lail itu malam, dibatasi dengan sahar, waktu sahur, kemudian diakhiri dengan sobah, subuh. Ya, subuh angka mun dek de tahu ngase subuh dan dek hidup wah. Ya, kenapa? Karena wasubhi idza tanafas. Subuh itu waktu mulai bernafas. Mun dek de tahu ngase subuh engkah wah bernapas. Artinya apa? Pengombe tidam jam balu. Ngase jam balu. Sang sida pelot tetap berembet. Jadi wasubhi idza tanafas. Bahasa Nabi, subuh niki adalah waktu yang paling luar biasa. Seandainya tersuluk himpun selapu waktu, waktu si paling bagus waktu subuh. Ya. Seandainya dihimpun solat apa yang paling bagus? Solat subuh. Lek jelo apa? Lek jelo Jumat. Ya, artinya subuh niki adalah awal kehidupan. Mun demele awal kehidupan bagus, tamu subuh dengan apa? Dengan cara Rasulullah SAW yang pernah berbahasa Nabi, man asbaha sai tamu subuh. Berarti wah ngase atau ndeman? Ngase. Mun deman ngase berarti ndek deman asbaha sai kelembangan subuh. Karena mune sai masuk waktu subuh wa huwa yashku ilan nas. Kelema-lema beruk nengase, sementara yang dipikirannya hanya tentang kesulitan hidup. Ngase-ngase si pikirannya dunia doang. Utang nih pikirannya ngase-ngase apa sih kunya urbares suni. Ya, ngase-ngase nasi pikirannya apa sih kunya ampah bare. Ngase-ngase HP petun.
WA ngase-ngase senina nih gam-gam kenapa apa ya nyetan dengan ya ini salah jemaah ya dendek PT si lain-lain ya bahasa Nabi munde mete dunia seolah-olah si ngadu ke dunia tentang kehidupan, padahal yang membangkitkan kita dari kematian itu adalah Allah. Maka doa tengase adalah alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatan. Maha suci Allah yang membangkitkan kami, yang menghidupkan kami setelah mati kami. Berarti tidur itu adalah mati. Saya tahu ngurusan dengan mati. Coba aneh Pak Abu tahu dengan urusan dengan mati? Dia tahu baik. Tidak ada orang bisa membangun orang mati. Paranda ya maulah dengan ngasih tidam nu. Ndi mundi ente tulakang si Allah Taala ruhna ndi nagen hidup. Ya, maka itu pergerakan merupakan pekerjaan yang sangat berat. Maka ungkapan syukur alhamdulillah tebau uras malik. Saya nggak sih dewah syukur alhamdulillah tebangkitang sangat kurang ajar jok Allah Taala ngase nu tebangkitang langsung nasi peten itu kurang ajar banget ya. Ya kurang ajar banget ya, wah banget ya. Ya kebangetan ya dendek menu itu nih suul adab jok Allah Taala. Ya sementara kebutuhan kita banyak doan telui lagu mangke-mangke tengase yang ngase isi nasi penyampah jok dagang nasi sambil tain mata masih reje-reje ara itu ara ton dagang nasi ndek man bebuka dagang nasi wah nganggur le julun jebak ya ke itu lapat la haula wala quwata illa billah. Nah, ini orang tidak akan pernah dapat berkahnya ya. Dia akan dapat berkah dari harinya ya. Seolah-olah kata Nabi fakannama yashku rabbah, seolah-olah dia ini mengadu kepada Tuhannya, seolah-olah itu begenti Allah Ta'ala no jok makhluk, berarti makhluk no lebih utama ketimbang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Makhluk ya pertama no, langsung pikiran Allah ngase-ngase do kurang tengah kelem no alhamdulillah pikiran langsung tahajud kepikiran apa kepikiran sedekah kepikiran apa ibadah ya Allah Taala dendek pikiran utang ya ngase datang bareh ya ini kurang ajar ke Allah ya. Seolah-olah dia itu mengadu kepada Allah, seolah-olah dia itu menuhankan makhluk, berarti seolah-olah dia itu mensyirikkan Allah dengan makhluk. Kadende itu pokok ngase dengan subuh sebelum subuh atau tahajud misalnya dende wah pikiran dunia julu ya apalagi jemaah geneman to balu nih lah begadang ya jampirohan ya mulai ya gaduh la haula wala. Ini sungguh-sungguh menduakan Allah Subhanahu Wa Taala kanggo sudah mantu lagu sembahyang dulu berikan haknya Allah Subhanahu Wa Taala ya karena niki termasuk dosa beli jok Allah Taala ya. Seharusnya itu datang jok Allah makhluk datang itu tekelek jok Allah jok masjid pakan tipaan maratu sela angkarun bagaimana bisa berkah dia kejar rizkinya yang dia tinggal yang ngasih rizkinya yang dia pikirkan makhluknya dia tidak pikirkan siapa yang menguasai makhluk ya. Yang dia datangi orang yang jadi bosnya dia tidak tahu bahwa bosnya itu adalah di atas bos Allah Ta'ala ya. Maka kan tidak masuk akal leng Nabi say pokok urusan subuh yang ngase subuh terus dunia doang pikirannya maka seolah-olah yang menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ulukna Allah Ta'ala le lampak nain ya. Berarti apa iya kita akan diberikan keselamatan, apa iya kita akan diberikan rezeki yang berlimpah, apa iya kita akan dimuliakan oleh Allah? Tentu tidak ya. Maka jemaah ya mun wah subuh nu telangang wah julu dunia
tiang tai tiang besubi wah ukuran ya kance nyonyahan le bali tun senina pokok mulai subuh sampai syuruk haram, tidak boleh kita berbicara tentang dunia, buang dunia itu. Yang ada hanya Al-Quran, yang ada ta'lim, yang ada zikir, yang ada adalah muzakarah tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hebat ya. Jam pira syuruk makin jam 6 misalkan jam 6 nuah mulai beraktivitas untuk dunia. Ini Masya Allah sembahyang subuh telat, lagu papa ngantor jam ini telat. Kita ini suul adab ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana kita mau berkah anak-anak kita? Gimana mau berkah rezeki kita? Sementara apa? Allah itu nomor 2 ayat. Angka ukurannya mendebau subuh nu dendek wah mikirang ngutang mikirang apa-apa. Allah wah pikirang laun jam 6 baru ada pikirang susah-susah nu. Bau isi deh. Rubah kebiasaan kita bahwa pertama kali harus datang ke Allah, jangan datang ke makhluk. Baru Allah berkenan merubah kehidupan kita. Ya, yang tante ngerubah menyikapi ya kebiasaan buruk kita dengan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Ala uallimukum al-kalimat." Lamun ngenu mele ku ajah side ngombe tan dengan curhat ukuran ja Allah taala nu ampun langsung tembus ja Allah taala. Kan pelungguh ngase-ngase kadang susah dunia seolah-olah tidak dikabulkan hajatnya kalau meminta ke Allah, kalau meminta ke makhluk dikabulkan. Yang puno pete pekan, puno pete bosno, puno pete kendaraannya, seolah-olah dia meletakkan kesuksesannya pada makhluk itu. Ya, seolah-olah sida curhat ke situ. Seharusnya asyikayah ya mengadu curhat nanti ke jok Allah Subhanahu wa taala. Angka bahasa Nabi ala uallimukum mele ku ajah sida pada bahasa Nabi kalimatin beberapa kalimat curhatna isi Nabi Allah Musa alaihi salam hina jawazal bahr ketika dia itu melewati lautan. Coba ini kan Nabi Musa wah denara harapan julu lautan mudi pasukan Fir'aun. Saya gana tipak ngadu yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Dena kepikiran wah kaum, dena kepikiran si lain. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya ketika kita bangun pagi itu yang ada hanya Allah. Kemudian apa? Curhat kita itu ke Allah. Kenapa? Di depan ada masalah, di belakang ya ada masalah. Apa masalah kita? Di depan misalkan pekerjaan kita numpluk, lemudi, kemudian kita ngantok ukuran, itu masalah semua. Maka curhat datang jok Allah taala. Marah entan Nabi Musa curhat jok Allah taala. Ngombe curhatna ku ajah sida basan Rasulullah SAW. Qalu bala ya Rasulullah ajah kaji tiang apa bacana isi curhatan Nabi Musa alaihissalam. Nah niki jari ijazah pelungguh wahno baca bilang subuh bilang ngase ya wasi berdoa insyaallah Nabi Musa bau nembelah lautan pelungguh langsung datang jo kampenan tu pokok nu belah wah lautan isi dia percaya ya ya si nembelah ya. Nah niki pelungguh amalang niki tersebut ismul a'zam, nama-nama yang disebut oleh Nabi Musa sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung mengijabah doanya. Ismul azam apa bacanya? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah yentan dengan ngadu jok Allah taala nu ampu langsung terijabah doa nu. Ndena seke dua langsung idrib bi asakal bahar. Langsung turun pukul dengan tongkatmu al-bahr lautan. Dia nunggu jemaah, dia nunggu bares langsung. Allahumma lakal hamdu ya Allah segala puji bagimu. Wa ilaikal mushtaka hanya engkau tempat kami mengadu. Wa antal musta'an dan hanya engkau yang punya pertolongan.
Ya, nah maka apa je hajat detunu badak wah Allah Taala, insyaallah takabul si Allah Taala. Buruk-buruk dengar sunu Quran, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Lunasang ya Allah, insyaallah lunas. Dia percaya, yakin tanangka unin doa ya. Ya, coba baca barang-barang ini ijazah wah laik tengaji. Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Nah niki mendebau pesupuk jari sekik isi isim azamna para nabi-nabi. Ni termasuk Nabi Muhammad ampo ye si de yang doa inti laun niki ndi. Tiang niki doa rahasia sebenarnya ni. Ya lagu si de doang wah tiang beh. Ndi. Dendek cerita yang jak si lain ndi. Pertama doa azamna Nabi Adam kan di Al-Quran tersebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Si kedua doa isimna Nabi Yusuf alaihissalam, Rabbi qad ataitani minal mulki wa min ta'wilil ahadis fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Terus isimna Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Kemudian isimnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kemudian isimnya Bal'am bin Ba'ura Nabi Sulaiman alaihissalam, Allahumma apalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Kemudian si terakhir baca isim a'zamnya Rasulullah SAW, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Allahumma inni asyhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hajat de apa le itu insyaallah sekejap mata dikabulkan oleh Allah. Wah dah hafal tu kah? Nah coba barang-barang di terurutang 5 ni isim azam tiang ajang pelungguh ya. Jadi ismul azamnya Nabi. Pertama Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dua, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbi qad ataitani minal mulki wa ta'wilil ahadis tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Allahumma inni ashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa antal wahidul ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aghithni aghithni aghithni, hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla quwwata la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Ajastukum saya ijazahkan, mudah-mudahan tekican selapu nu ka insyaallah taala. Yo baca nu ni doa pamungkas muru dengan ngase ukuran tu nu langsung wah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaq adakan dek deman ngumbi-ngumbi ya baduah doa tu nu sangat ya ijabah doa sente baru tengah nu lagu asal de pikiran Allah taala. Ndi ngase de misalnya jam 3 langsung wah berdoa doa baca doa tindo julu ndi dan dia langsung to the point ya. Ngase alhamdulillah ahyana ba'da ma matana nusyur tumpang siluah terus tunu ngandangin senina ada apa oh andangin kiblat nah ye baca selima nondi wah hafal nondi ya undi nah laun dah te anu tante nah catat nanti insyaallah ndek ne tersulit si Allah Subhanahu wa taala nah ndek enak melek insyaallah ndek men bau jok balik bau masih. Nah ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ni ya ampun langsung Allah taala jawab apa Nabi Musa alaihi salam idrib bihasakal bahr. Ti anu doang ampok doang wah anu si tongkat ni laut ni langsung pecah jari lautan niki. Ya niki Ismul A'zam ya Rasulullah pun berdua Ismul A'zam. Nah niki jadi senjata si paling bagus tengeluh tengadu jok Allah taala nuwah doa ne beruno penembek Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaqan akhir isi hasbi Allah beruno ya Ibrahim piang. Kemudian bahasa Nabi telanjutan wa man asbaha kemudian sai subuh ya li umurad dunia semata-mata untuk dunia khazinan susah ya sedih doang mikiran dunia subuh faqad asbaha sakhitan Allah sungguh dia murka terhadap Allah ya artinya saya bahasa Nabi ngase pinang mikiran dunia dunia doang wah ya tinduk dunia pikiran ngase dunia ya mati dunia pikiran niki dengan si paling celaka niki saya nggak nabi bahasa Nabi saya ngase subuh terus pikiran susah dunia maka seolah-olah ya murka jok Allah taala ndik nerida ndik ya murka wah sida benci jok Allah taala berarti jangan salahkan Allah membenci kita jangan salahkan Allah menyulitkan perkara kita ya lamun dengan bertakwa nu angka muqaddimah kalimatnya fa amman a'ta wattaqo saya berbagi dan bertakwa nu Quran ya fasanu yassiruhu lil yusra kami mudahkan setiap yang sulit menjadi mudah yang mudah lebih dimudahkan lagi mendetakwa munte memberi bersedekah ukuran niki si sulit dimudahkan yang mudah lebih dimudahkan lagu sebaliknya fa amma man bakhila wastaghna kemudian saya si pelit terus sombong dia ngadu jok Allah taala dia ngendeng jok Allah taala dia takwa jok Allah taala fasanu yassiruhu lil usra si sulit gena tesulitan si molah gena tesulitan si molah doang seharusnya gena jari sulit ya apalagi si tulen-tulen sulit terpersulit si Allah taala. Nah niki angka jamaah tidak ada pilihan kecuali takwa aja Allah taala ngumbintan pagi-pagi itu kelemak-lemak itu ya sideno hanya Allah yang ada jamaah dendi wah pikiran si lain apa dunia de pikiran genteng andangin doang mun dunia lamun subuhnya belum tentu saya nggak napi ndak ada jaminan kita akan ngandangin subuh lagi besok lamun dunia pasti tak andangin ya lamun subuh ini dia berlalu fadilahnya begitu besar lagu belum tentu kita bertemu lagi ya angka jamaah bahwa subuh nikil harus tekuat niki ndi mun demele terubah hidup tu si Allah taala mun temeli tulen-tulen jok Allah taala nuwah subuh nu yang hamka mengatakan mun de tulen-tulen jari dengan mukmin ingat ya sembahyang subuh berjamaah sembahyang subuh ya awal waktu tundi ngase mun tulen-tulen Islam nu waktu na penggitan mun hari raya doang ya mun selesai hari raya ya telang suyu ya nu dengan Islam nu lamun tulen-tulen iman terhingga
dia dari subuhnya. Mun wah subuh nyatakan dia iman Islam. Ya si datang jok Allah Ta'ala. Angka dindik gati-gati pelungguh kelembangan di. Apalagi wah ngaji nih. Jemaah ya kelembangan terus. Wah ngaji. Nah artinya jamaah bahwa hidup kita dimulai di pagi hari, maka jadikan pagi itu datang ke Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Nabi la an ajlisa ma'a qaumin fi masjidi hadza ahabbu ilayya min tulu'i syamsi. Saya duduk diam dari subuh sampai dengan terbit matahari bersama jamaah saya di masjid ini, kata Nabi, ahabbu ilayya, lebih saya cintai ketimbang saya melihat terbitnya matahari itu sendiri. Mun itu kan senang si terbit matahari, si sunrise si neparan. I sunrise subuh ndi itu pret sih deh. Ya. Rasulullah mengatakan saya lebih bangga, lebih hebat, lebih senang ya daripada terbitnya matahari itu sendiri. Saya bisa duduk untuk Allah sampai dengan terbitnya matahari. Kenapa? Karena doa saya tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki di itu kadang ampahang tu waktu subuh niki di ampahang subuh niki tersebut langsung Allah taala masalah wasubhi idza tanaffas. Kemudian si terakhir wa man tawaddu'a, burukan itu telatan sekedini. Kanggo wah. Mun de kanggo ulek wah bejulu ndekam. Wa man tawaddu'a, kemudian saya tawadu, merendahkan diri. Saya nunduk nih di li ghaniyin li ghinahu, saya nunduk hormat tunduk ya tipak dengan sugih ya semata-mata li ghinahu, karena kayanya, karena hartanya, karena pangkat jabatannya. Zahaba sulasadinahu, bahasa Nabi Allah cabut 2/3 agamanya. Telang agama de 2/3. No, nih papa pejabat, papa bos jadi nyosor. Uni, papa tuan guru jadi uni. Hah? Ini kurang ajar manusia ini. Ya. Lu itu ndak singa nu. Datang dewan pemoles mendengar. Papa tuan guru jangan darah baik. Deso temelengan lagu seharusnya anna syari'ata, karena sesungguhnya syariat la ya'muruna bi ta'zimil mar'i bimalihi. Syariat itu bahasan ulama ndik nengajah itu memuliakan harta. Lamun dengan temuliang si harta, tentu si paling mulia no Fir'aun kan ce Korun. Saya ngak iya paling sugih. Aneh saya sugihan kan ce Fir'aun. Hah? Besugan sih dengan Fir'aun. Cikor. Ya. Nggak ada apa-apanya coba. Inna mafatihahu latanu bil usbati uli quwah. Sungguhnya kunci-kunci gudang emasnya Korun dan bau tekasa isi dengan kuat petang dasa dengan kunci ini doang nu. Si depir beli kunci. Saking kayanya sehingga kalau ukurannya dengan sugih karena hartanya yang lebih mulia, maka Fir'aun Korun Allah jadikan simbol orang yang paling mulia, tapi dia dijadikan oleh Allah simbol dengan si paling jelek ya. Angka munda sebut ukuran Fir'aun sunnah dan nyebut laknatullah no Fir'aun. Nah mun nabi mun sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, mun Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad, mun tuan guru di indi wah ya al-mukarram. Jadi Fir'aun Korun itu simbol kekuasaan. Lamun Fir'aun yang lebih menonjol kekuasaan, jabatan. Lamun Korun ini harta. No, jabatan dan harta bukan untuk mulia. Sampai bahasa Nabi saya nunduk dan nunduk doang no. Saya nggak ada menghormatin kekayaannya, maka telang agama itu. Berarti ngombe ndak nunduk cengak kontot. Lagu dendek so untuk sekedar takzim menghormati biasa selu.
angkat tiang paling dek tiang demen ya nyusop jok pejabat apa nu terus itu kena si berilmu nyusop kalain run ndi arak sih ngono. Nauzubillah min dzalik. Ya, lebih baik saya tidak kenal sama Anda ketimbang saya harus nunduk. Ya. Lagu lamun guru-guru ente ndak macam-macam. Ya. Mun guru-guru ente aja sampai sejadah teh lek pondok, mun sejadah lek tanah, mun liwat nu, liwat mobil ne liwat kena tuh. Kenapa? Karena kita ini tidak sekedar cari ilmu lengkiai, tapi kita cari berkah. Ya. Mun demete berkah itu tahu ne lengkiai. Mun demete ilmu lain-lain tu mete ilmu ya luhi. Ya. Kiai leka itu ukurannya semeter, 2 meter, 3 meter, kita tidak berani bergerak. Sehingga itu yang menjadikannya berkah jamaah. Coba, kenapa Rasulullah nyuruh tiang pelungguh sami nuntut jok negeri Cina, utlubul ilma walau bisi. Negeri Cina, padahal wah kena nyampe Cina Rasulullah. Wah, sida wah. Bilang anda tahu Cina si Rasulullah, kecuali bukan karena wahyu. Ya, maka sebut Cina, toh disebut Cina juga bukan apa-apanya dengan Islam, justru dia itu komunis. Dia percaya Tuhan. Lagu suruh nanti si Nabi tuh sampai laik beraja. Saya nggak sekik si hebat dengan Cina. Sampai selapu ekonomi dikuasai Cina. Madeno in Cina doang made ne ke? Engkah ne madein Bali nu. Ya, aneh. Nih kopi hati yang made in Cina. Nu sorbanu. Ya made doang lagu in Cina. Ya. Lek Makkah Arab tasbih made in Cina. Niki keistimewaan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka kebiasaan leluhurnya takzim ne tipak dengan tua, takzim ne tipak guru luar biasa. Nangis kita disebut begitu. Lek guru tenu. Ya, coba dengar mun kaisarne doang ya niki guru yendoti ngenu sampai ne bani ngemate iri ne lamun kurang ajar jok guru. Kan itu kepercayaan mereka sampai ne bedah jantungnya itu. Makanya dimuliakan karena ta'zim. Mereka tidak tahu agama, mereka tidak tahu Islam, tetapi mereka mengamalkan ta'zim yang pun disebut meneburi dengan toa nu paling demen apa ni hoki ini masih berdua dengan toa hoki dengan toa nu pokok nu ajimat nu si nepara ya ndek nemangan sebelum dan toa nemangan ndek nginam sebelum luar biasa itu masya Allah. Dan toa nu lek serah panti jompo bintan berkah pret laknat doang mau tangkap ya. Koyo gena ngerung ya. Itulah makanya kita disuruh coba ikut sana itu ya. Hari ini mohon maaf jamaah luwih dengan pinter nekeni ya pinter ilmu sekono lagu sombongnya nauzubillah dia ngat guru ya. Mbe genelangan mau berkah dia cari apa-apa. Ilmu boleh, kalau sekedar ilmu iblis paling pinter jamaah. Leng Syekh Abdul Qadir Jalan, lamun ukuran dengan berilmu nu ya mulia, maka iblis paling mulia. Lagu ukuran dengan mulia nu si adab, akhlak. Kenapa? Itu yang dicontohkan oleh Adam alaihissalam. Ya. Iblis itu pengakuan diri, kesombongan, keconggakan, tidak mau takzim, angkat napi, ya wah ruan iblis sampai kiamat dia terlaknat. Ya. Maka tiang pelungguh jamaah biasa-biasa wah mun dengan sugih ya biasa lagu dia sudah ngangas diri ya apa udah den ini nantang atau ya seluarnya yang berlebihan tuh jangan biasa. Ini kadang kelangsotan sosop nih mendengar pun apa pun mau ya naudzubillah. Nah ini menghilangkan agama jamaah dende. Karena apa? Syariat lianna syariata ya'muruna bi ta'zimil ilmi wa ahli. Karena syariat ngajah tiang pelunggu mentakzim memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Saya nggak tahu kemuliaan. Jadi
Coba le dalam bab fikih doang le pekeh ni, pekeh Syafi'i atau pekeh Maliki. Mun arak baso niki terdidik untuk berburu, maka buruan basong ni ya halal. Lamun buruan basong terdidik, anjing apa ren? Basong terlacak. Apa? Anu apa ren Pak Abu? Anjing pelacan itu terdidik. Coba ada cek mazhab kita, kalau anjing hasil buruannya itu haram kalau anjing ini tidak terdidik. Anjing doang berilmu itu hasilnya dia bisa halal. Apalagi manusia. Coba. No acong no. Ya. Bagaimana manusia coba dihargai benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hasil buruannya itu halal. Misalkan dia bedoi anjing pelacak, Pak Abundi, iya wah suruh ngarus manok dengar. Jangan kawan berburu di hutan ya Pak Abu, sidekan di hutan sana deh berburu. Pira-pira mau halal. Nah, kenapa? Dia terdidik karena ilmunya. Nah niki jemaah berarti ya ilmu dan adab tu luar biasa. Ya empuk takzim suruh hormatin ya. Ndek nemeli suruh hormatin lagu itu si paham si jari nuntut ilmu ngomben tante memberikan takzim agar ilmu itu bukan sekedar berlalu tapi ilmunya itu datang. Ya. Ilmunya datang. Imam Syafi'i, Imam Maliki, ukurannya kan Imam Maliki pas na pengajian wah marangan ya datang terus dan Yahudi ya datang dia dengan assalamualaikum apa jaunin ya ini Maliki kita si Imam Maliki suruh nganjang jamaah takzim hormatin ya ampun datang ya berketuan tentang supuk masailah lagu dia masalah nu si jari syahid ya si ulik masih suruh nganjang takzimin ya si Imam Malik berketuan jamaahnya terus yuk kandang Yahudi dengan kafir segera gerah ya takzimunin gurungku tia leng Imam Malik ya ilmu apa be pelajarin ilmu apa pelajarin dengan ini karena alim pelungguh niki di suku belajar ilmu agama lagu wahku ngaji tentang ilmu acong piran acong nu nemulai nganak atau betul tahu acong nu nini atau mama badana aku ajahna aku angka iya jari gurungku nu guru tentang itu ya sampai na ta'zim nu ngajahna tentang itu saja. Bahasa Sayyidina Ali, ana abduman allamani harfan wahida. Aku ni sanggup jadi budak sai-sai sing ngajah aku sehurup doang. Sehurup doang. Nah ini saking pentingnya takzim ilmi. Jadi hikmah yang pertama Rasulullah mengajarkan tiang pelungguh jamaah bahwa pagi itu adalah yang paling berkah. Sida basuk subuh langsung mengadu ke Allah, minta ke Allah, jangan ingat yang lain selain Allah. Kemudian muliakanlah ilmu, muliakanlah ahli ilmu karena di situ Allah berikan keberkahan. Kalau sida mentakzim harta maka dicabut agama kita 2/3 oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marji'ul ma'ab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbi قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث
فاطر السماوات والأرض عالم الغيب فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا 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 اللهم إنا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا وارزقنا علوما نافعا وارزقنا أولادا صالحا وعملا متقبلا وارزقنا أهلا سكينة مودة ورحمة وارزقنا وأنت خير الرازقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لحاجاتنا الفاتحة آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته